Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-14. Matius 10 ayat 14 saya bacakan, dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini harus dibaca lengkap dalam keseluruhan perikop Matius 10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15. Tapi saya ingin menekankan ayat yang ke-14 ini untuk menjelaskan kepada kita apa artinya kebaskanlah debunya dari kakimu. Sekali lagi ayat ini saya bacakan dengan lengkap. Matius pasal yang ke-10 ayat 14. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa pemberitaan sound doctrine itu adalah pemberitaan Injil yang cuma-cuma. Yesus katakan kepada murid-muridnya, kamu menerima dengan cuma-cuma, maka kamu juga harus memberi dengan cuma-cuma. Jadi sound doctrine itu dideliver kepada setiap orang yang ingin mendengarnya dengan gratis, dengan cuma-cuma. Tidak ada hal apapun untuk memberatkan orang supaya mereka dapat menerima dan dapat mempelajari sound doctrine. Tuhan sendiri yang mengutus hamba-hambanya. Investasi yang diberikan oleh Tuhan adalah mengutus hamba-hambanya untuk memberitakan ajaran yang sehat. Dan ajaran yang sehat itu adalah ajaran yang cuma-cuma diberikan. Tapi saudara, ada tapinya di sini. Bahwa setiap murid sound doctrine harus membuat keputusan ketika mereka mendeliver Injil kepada orang lain, kepada suatu tempat, mereka harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, if anyone will not welcome you or listen to your word, leave that home or town and shake the dust off your feet. Shake the dust off your feet. Jadi, kebaskan debu dari kakimu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di sini untuk mengetahui apa arti perkataan Yesus ini, kita harus mengetahui konsep ataupun kebiasaan orang Yahudi. Nah, saudara, di dalam sekolah kami, Eleos Theological School, kami mengajarkan custom and manner in Bible times. Supaya kita tahu apa yang terjadi dengan kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi berkaitan dengan perkataan Yesus ini. Supaya kita tidak salah menafsirkan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Yesus katakan kebaskanlah debu dari kakimu, ini sebenarnya menunjuk kepada kebiasaan orang Yahudi. Bahwa orang Yahudi memang tidak bergaul dengan bangsa di luar Yahudi. Perintah Torah begitu keras supaya orang Yahudi memisahkan diri dari bangsa non-Yahudi atau Gentiles. Nah, saudara, apabila mereka pergi ke tempat, ke rumah orang Gentiles itu, orang non-Yahudi,
maka langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah mengebaskan debunya. Artinya apa? Tidak ada bagian dari orang yang bukan orang Yahudi itu menjadi ada di dalam hidup orang Yahudi. Jadi artinya begini, kalau dia menginjakkan kaki di negeri bukan orang Yahudi, kalau dia datang di tempat yang bukan orang Yahudi, maka mereka berpikir ada debu yang tertinggal di sandalnya atau di alas kakinya, maka debu tersebut harus dikebaskan. Artinya apa? Kita tidak mempunyai hubungan lagi dengan orang Gentile. Seperti itu, saudara. Nah, konsep ini diadaptasi oleh Tuhan Yesus. Ingat, Matius menulis kitab Matius dengan sudut pandang orang Yahudi. Makanya perlu memahami custom and manner in Bible times. Jadi kita perlu tahu, kita perlu mempelajari, dan kita mengajarkan ini di dalam Eleos Theological School dalam mata kuliah Jewish Literacy. Supaya apa? Supaya mudah kita menafsirkan Alkitab, mengenal apa yang sebenarnya dipahami oleh orang Yahudi. Karena Matius adalah orang Yahudi, menulis Injil Matius kepada orang Yahudi, jadi kita harus memahami apa yang dipahami oleh Matius. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan Yesus mau katakan, kalau engkau memberitakan sound doctrine, orang tidak mendengar pemberitaanmu, orang tidak menerima akan pemberitaanmu, maka Yesus katakan ini akan membuang-buang waktumu, membuang perhatianmu, membuang usahamu, maka engkau harus move on, begitu. Pindah. Engkau tidak boleh berada di situ untuk apa? Membuang-buang waktumu, memberitahu Injil, memberitahu sound doktrin kepada orang yang jelas-jelas menentang sound doktrin. Engkau tidak perlu lagi untuk apa? Memberikan waktumu, memberikan kesempatan. Jadi move on. Langkah yang paling baik adalah engkau pergi dari tempat tersebut. Jadi sekalipun Injil diberikan dengan cuma-cuma, tapi sound doktrin tersebut harus atau menghendaki respon daripada pendengarnya. Apabila engkau sudah meluangkan waktumu, engkau sudah mengajar, engkau sudah memberitahukan keseluruhan pengajaran sound doktrin itu, dan orang yang menerimanya, mereka menolak, mereka melawan sound doktrin itu, jadi itu tidak lagi menjadi kewajiban bagimu. Engkau harus keluar dari situ, mencari tempat lain di mana sound doktrin itu bisa diterima oleh orang lain. Amin, saudara. Jadi pemberitaan Injil itu adalah gratis, pemberitaan Injil itu harus diterima oleh orang yang mendengarnya. Respon kan ada dua, orang mendengar atau orang menolak pemberitaan Injil itu. Apabila orang menolak, engkau tidak perlu lama-lama di situ. Engkau tidak perlu membuang waktu di situ. Yesus katakan, shake the dust of your feet. Jadi kebaskanlah debu dari kakimu. Artinya engkau tidak lagi bertanggung jawab atas apa yang ada di situ, atas kewajibanmu memberitakan Injil di tempat itu. Kalau orang tersebut tidak menerimanya, kalau tempat tersebut tidak menerimanya, maka waktunya bagimu untuk move on. Jadi engkau harus pergi ke tempat di mana Tuhan ingin engkau menyampaikan sound doktrin itu. Engkau harus pergi kemana orang akan mendengar pemberitaan Injil tersebut. Saudara, kita tidak pernah memaksa orang untuk menerima sound doktrin. Kita tidak pernah memaksakan kehendak sound doktrin kepada pikiran orang. Tetapi ketika mereka menerima sound doktrin itu, mereka tahu ajaran yang benar. Mereka akan bertumbuh di dalam ajaran yang benar. Mereka akan mencari ajaran yang benar itu.
Dalam pesan Tuhan Yesus yang lain, bahkan Tuhan Yesus memberikan pesan yang keras dalam Matius 7 ayat yang ke-6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Saudara, sound doktrin mendeliver Injil kepada orang yang hatinya terbuka. Jangan sampai kita memberitakan Injil, lalu pemberitaan Injil itu orang yang kita ajar malah menyerang hidup kita, malah menghancurkan hidup kita. Ya, ini salah. Jadi harus move on, berpindah dari situ. Waktunya bahwa mereka sudah menolak Injil yang engkau sampaikan. Engkau tidak perlu lama-lama di situ lagi, membuang waktumu di situ. Saudara yang dikasih Tuhan, kita memberikan perhatian, kita memberikan waktu kita memberikan segala talenta, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, waktu dan apa saja, karena kita mengasihi Tuhan untuk menyatakan kebenaran Allah, kebenaran yang sebenar-benarnya, ajaran sehat, ajaran yang tidak error, ajaran yang tidak pernah terkontaminasi. Tetapi saudara, apabila ajaran itu ditolak, maka engkau harus mengambil sikap untuk mendeliver ajaran itu kepada orang-orang yang lebih terbuka terhadap sound doctrine, kepada tempat yang lebih terbuka kepada sound doctrine. Kita tidak memaksakan sound doctrine. Kita tidak berjuang dengan kekerasan, bahwa Yesus mengajarkan radikal, tapi bukan radikalisme. Injil tidak bisa dideliver dengan cara memaksa, dengan kekerasan, tapi Injil dideliver dengan pengertian yang benar. Pikiran yang diubahkan, hati yang diubahkan akan terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh di dalam pengajaran yang sehat. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.